Sugeng sonten poro anak negeri. Pripun kabare rek? Aku arep keliling ning wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Kali ini aku bakal temani putri Jawa Timur sing ayu tenan. Halo, pripun kabare rek? Kenal ke aku Rere. Aku arep ngajani Deva ngolek sumber daya alam dan kuliner yang ada di Pasuruan dari pesisir sampai dataran tinggi. Main ke Ranograti jangan sampai lupa bawa oleh-oleh ikan patin yang diambil langsung dari Karamba. Mau tahu gimana perpaduan rasa udang faname dan mangrove kalau udah jadi olahan? Wah, pasti enak iki. Nah, jangan lupa main ke dataran tinggi di daerah Beci. Kita panen dan olah siwalan jadi kue yang manis kayak aku. Nah, seru banget kan? Tetap di jejak anak negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat. Tak banyak yang tahu tentang kearifan lokal di pesisir Pasuruan. Aku lagi jalan-jalan di desa Leko iki. Loh, siang-siang kok malah pada main lumpur di pantai? Wah, Dek, ini lagi main apa, Dek? Aku boleh mainan nggak? Wah, mana papanya nih? Ini dia yang disebut dengan permainan skilot atau ski celot, yang berarti ski lumpur. Permainan inilah yang menjadi keunikan tersendiri di daerah Leko yang tidak dimiliki tempat lain. Biasanya ski identik dengan seluncur es, namun untuk kampung nelayan di Kecamatan Leko, skilot diadakan di atas lumpur berbalut dengan air payau. Secara adanya skilot berawal pada tahun 1990, di mana para nelayan banyak yang mencari kerang di pinggir pantai saat surut. Dengan menggunakan papan yang panjangnya 1,5 meter dan lebar 0,5 meter. Dari situ dibuatlah perlombaan skilot yang diadakan 1 tahun sekali setelah Hari Raya Idul Fitri. Aku bersama anak-anak desa Tambak harus menunggu air surut untuk bisa bermain skilot. Aku sudah siap nih balapan dengan anak-anak desa Tambak Kecamatan Leko ini. Lihat siapa yang lebih jago. Siji, loro, telu. Wah, seru tenan rek. Awalnya aku kira mudah, ternyata sulit mengendalikan laju papan kayu meluncur di atas lumpur. Meski sudah berusaha, ternyata anak-anak di sini lebih mahir main skilot. Di sini skilot sudah menjadi budaya. Setiap surut, pasti anak-anak turun ke pantai untuk bermain skilot. Wah, bajuku jadi kena lumpur semua. Ayo deh kita bersih-bersih. Deva kemana ya? Janjiannya di pantai sini kok. Malah nggak ada ya? Nih, ndi toh. Lah kuwi toh Mas Deva. Mas Deva! Ya, Mbak. Weh, tak golekine dia itu sampean. Aku baru dolen karo Cah Cilik. Malah dolan karo Cah-Cah. Wis ndang mentas ini. Oke, siap, Mbak. Ndang rene. Duh, tak golek ket mau lo sampean. Nah, saya sekarang bersama anak-anak dari Kampung Nelayan, Desa Leko, Kabupaten Pasuruan. Dan barusan bermain skilot atau ski celot yang biasa disebut dengan ski lumpur. Ya, dan kita akan mengeksplor hasil kekayaan alam dan kuliner yang ada di Kabupaten Pasuruan. Penasaran kan? Tetap di Jejak Jejak Anak Anak Negeri Negeri. Trans 7. Ranograti memiliki banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berbagai jenis ikan dibudidaya di sini, mulai dari nila, mujair, lohan, hingga ikan patin ada yang tersebar di karamba-karamba yang ada di Ranograti. Wah, Cak Joko lagi siapin pakan tuh. Ayo kita ke sana. Pak, lagi ngopo? Kate makan iwak, Iwak apa, Pak? iwak patin. Saged nulungi para, Pak? Oleh, monggo. Oke, siap, Pak. Ayo. Pas banget Cak Joko mau kasih makan ikan patin di karamba. Karamba di sini cukup sederhana dengan menggunakan drum dan bambu untuk pijakannya. Patin masih tergolong keluarga catfish seperti ikan lele dan jambal. Ciri khas patin adalah tidak ada sisiknya. Panjangnya bisa mencapai 120 cm.
Patin biasa diberi makan saat pagi dan sore hari. Pertumbuhan patin di Ranograti cukup bagus karena pH air yang bagus berada di angka 7, sesuai dengan kebutuhan patin yang bisa berkembang baik di pH 6,5 sampai 9. Tahu aja nih si patin, baru dilempar pelet udah pada nyamber. Langsung dihabisin. Lahap banget makannya. Dev, itu kayaknya ikannya udah pada kenyang. Laper nih, ayo diambil ikannya, Dev. Oke, tunggu di situ aja, Rek. Biar aku bantu Cak Joko ambil ikan patin buat masak nanti. Ikan patin sudah bisa dipanen saat usia 5 hingga 9 bulan dengan berat sekitar 500 sampai 600 gram per ekornya. Nah, seperti ini cara untuk mengambil ikan patinnya saat di karamba. Pertama, lepas ikatan tali yang ada di sisi karamba, lalu bambu dimasukkan ke dalam air untuk mengangkat jaring. Selanjutnya dorong bambu hingga jaring ke pojok karamba dan ikan patin akan terlihat semua. Lah itu, Dev, ikannya udah kelihatan. Ayo cepet diambil. Pak, niki pripun, Pak? Panen nih, Pak. Iku cerok itu nih. Niki seroke nggih, Pak. Nah, Ayo Mas, semangat. Wah, banyak nih ikan patinnya. Masih seger-seger, langsung dari karamba. Nah, di Danau Grati terdapat budidaya ikan, yakni keramba dan salah satunya adalah ikan patin yang siap dipanen setiap 8 sampai 9 bulan sekali. Pak, iki oleh tak pemulih tak masak. ya. Oke, suwun, Pak. Udah nggak sabar nih buat ngolah ikan patinnya. Kalau biasanya patin dijadikan pindang, sekarang kita bikin sate patin. Wah, patinnya gede banget, Mbak. Kula saged nolong apa, Mbak? Ini, filek aja. Oh, di fillet nggih. Oh, nggih. Yuk Mas. Nggih, siap. Daging patin cukup tebal, jadi kalau diolah jadi sate, tidak seperti ikan pada umumnya yang sangat lembek. Filet ikan patin, gunakan dagingnya saja. Untuk kulitnya tidak digunakan jadi sate. Setelah daging ikannya dipisahkan, potong menjadi kotak-kotak. Karena Deva lagi menguliti daging patin, aku yang bagian motong dagingnya dan masukkan ke dalam kecap manis. Mbak, iki diapakno, Mbak? Oh, saya Disunduki nggih. Wah. Yolah bareng-bareng. Kalau sudah siap, daging patin langsung aja ditusuk-tusuk. Satu bambu cukup diisi 3 potong daging patin. Daging patin jika salah mengolah akan membuat rasanya menjadi hambar. Karena itu diolah menjadi sate. Patin akan memiliki banyak rasa. Wah, Mbak, iki sate wis akeh. Tak bakar aja, Mbak, satenya, Mbak. Ya wes. Oke, siap, Mbak. Kalau cuma bakar sate, aku jago nih, Rek. Pasti enak ini. Karena daging ikan yang lebih lunak daripada ayam atau kambing, bakarnya tidak perlu terlalu lama. Nah, Ibu Tri sepertinya udah siap tuh sama sambal kecapnya. Wah, makin enak Ki. Apalagi kalau aroma satenya mulai tercium. Tandanya udah matang kalau begini. Kius mateng porong Mas. Kayak wis mateng deh. Mateng. Angkat aja wis, Mbak. Boleh tangkat? Oleh, monggo. Wah, iki sate ikan patinnya makin enak dengan sambal kecap yang manis pedas. Bikin seger. Wah, iki sate patin wis dadi. Kok enak. Ayo monggo dimakan. Ancen pas banget nek makan sate patin sama nasi. Seger lan marai wareg. Sama seperti ikan bandeng, patin juga memiliki kandungan omega 3 dan 6 yang tinggi. Namun keunggulan ikan patin memiliki kandungan lemak yang paling rendah dibanding ikan jenis lain. Mengonsumsi ikan patin secara rutin dapat memperbaiki kinerja otak, mencegah penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Sate patin yang sudah dibakar, teksturnya lembut banget. Sambal kecapnya. Sambal kecapnya tuh enak, gurih, pedas, segar karena Wah. ada jeruk nipisnya. Duh, di mana ya, Dev? Dari tadi cari jantung pisang nggak ketemu. Sese, Mbak. Kuwi wite ono jantung pisangnya, Mbak. Purno yuk. Enak kok yuk, mana? Ayo. Pas banget ada ibu yang punya kebun. Ayo kita tanya aja, Rek.
Nyun sewu, Bu. Badhe mundhut jantung pisang wonten? Ono Mbak, itu. Oh, enak Mas Dek. Enak gede ya Mbak ya. Kula pendetakan nggih Bu. Iya, Bapak. Oke siap Bu. Wah, pohon pisangnya tinggi banget. Harus pakai gala kalau begini. Enten sengge apa ora Bu? Iki ono Mas. Niki nggih Bu. Wah. Ini Mas Dek. Udah ada galahnya, harus hati-hati nih ambil jantung pisangnya, biar nggak rusak. Karena pohon pisangnya cukup tinggi, susah juga buat narik jantung pisangnya. Nah, akhirnya berhasil. Jantung pisang ini harus segera diambil jika buah pisangnya sudah mulai banyak. Apabila tidak diambil, mengganggu pertumbuhan buah pisang itu sendiri. Dan biasanya jantung pisang ini dijadikan salah satu olahan makanan khas Kabupaten Pasuruan. Bu, jantung pisangnya kula pendet. Saged? Monggo. Ada diolah, Bu, dalam masakan. Wah, enak iki Pak Mbak. Ayo Mbak. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun nggih Bu. Sekarang kita padukan rasa jantung pisang dengan ikan patin. Kayak gimana rasanya ya? Mbak, niki arep masak apa Mbak? Tumis jantung pisang sama pati. Wah. Untuk membuat tumis jantung pisang patin, ada 2 tahapan. Pertama, patin harus diolah menjadi filet, baru diolah bersama jantung pisangnya. Jika langsung diolah, maka rasa patin akan hilang. Aku bertugas membuat filet ikan patin, dan Rere yang membersihkan jantung pisangnya. Kalau Ibu Ika menyiapkan bumbunya. Kesulitanku ya jelas untuk membuat filet ikan patin, karena daging harus dikuliti tipis dan kulitnya tidak boleh diambil. Bu, niki patine sampun kula filet. Bar ngono diapakno Bu? Foto niki Mas. Nah, Tepung nggih. Oh, ditepungi. Namanya juga filet. Setelah dipotong, harus diberi tepung sampai rata. Karena aku mau goreng patinnya. Iki sampun Bu, tepungnya. Bar ngene diapakno Bu? foto niki digoreng. Saat aku goreng patin filetnya, dan Rere membersihkan jantung pisangnya, untuk menggoreng filet patin agar matang, harus digoreng satu persatu. Wah, ini loh Mbak pekaket mau Mbak. Nuwun sewu nggih Mbak. Udah mateng ikan patinnya. Sekarang rebus jantung pisangnya hingga matang. Difungsikan agar jantung pisang layu untuk selanjutnya ditumis. Bu, niki jantung pisangnya pun alum Bu. Oh, dintas nggih Bu. Kalau sudah layu jantung pisangnya, sekarang saatnya untuk menumis bumbunya. Untuk bumbu tumis jantung pisang sendiri, terdiri dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, lengkuas, garam, merica, dan gula. Setelah bumbu harum, masukkan jantung pisang tumis hingga bumbu tercampur rata. Tambahkan kecap manis. Jika tumis jantung pisang hendak matang, masukkan ikan filet patin dan aduk hingga bumbu merata. Aduk sebentar dan tumis jantung pisang filet ikan patin udah jadi. Wah, udah gak sabar mau cicipi nih, Dev. Wah, iki tumis patin jantung pisangnya wis sak dadi Mbak. Kayak katanya mau enak ya Mbak ya. Aromane wah. Monggo langsung dimakan Bu. Buat yang pengen makan enak tapi takut kolesterol, tenang, ikan patin memiliki kadar kolesterol yang rendah dalam dagingnya. Jadi, yang mau program diet, makan ikan patin sudah cocok banget nih, karena bisa mengurangi asupan kolesterol harian dalam menu makanannya. Rasa ikan patinnya gurih sekali dan teksturnya lembut, apalagi sudah di crispy. Untuk jantung pisangnya gimana Mbak? Jantung pisangnya ini enak lembut banget. Bumbunya juga enak, jadi gurih banget nih.